Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 5. Kali ini kami akan menjelaskan materi mengenai supply chain management. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ayu Nur Hafizah. Bersama rekan-rekan saya ada Elsa Putri, Fadia Mahri, Novela Indri, dan Rizka Karlina. Nah, apa sih definisi supply chain management? Supply chain management adalah sebuah sistem terkoordinasi yang terdiri atas organisasi, sumber daya manusia, aktivitas, informasi, dan sumber-sumber daya lainnya yang terlibat secara bersama-sama dalam memindahkan suatu produk atau jasa baik dalam bentuk fisik maupun virtual dari suatu pemasok kepada pelanggan. Jadi, supply chain management ini adalah serangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pengelolaan, dan aktivitas produk. Selanjutnya, adapun aliran supply chain management ada 3. Yang pertama ada material. Nah, material ini contohnya bahan baku, komponen, dan juga produk jadi. Lalu yang kedua ada informasi. Nah, informasi ini bisa seperti informasi mengenai kapasitas produk, status pengiriman, dan quotation produk. Nah, yang ketiga ada uang atau dana, seperti pricing, invoice, dan juga pembayaran. Lalu di slide selanjutnya ada struktur supply chain management. Nah, di struktur supply chain management ini yang pertama ada raw materials, yaitu bahan baku. Bahan baku ini adalah bahan yang digunakan untuk membuat produk akhir barang jadi. Lalu yang kedua ada supplier, yaitu pihak yang pemasok produk barang atau jasa ke bisnis yang lain. Lalu yang ketiga ada manufacturing atau manufaktur. Nah, manufaktur ini adalah proses pengubahan bahan mentah menjadi bahan jadi dan bisa digunakan. Lalu yang keempat ada distributor atau distribution. Nah, distributor ini adalah perantara antara penjual dan produsen produk distribusi. Lalu keempat ada retailer, yaitu pelaku usaha yang menjual produk langsung dari bisnis ke tangan konsumen. Dan yang keenam ada konsumen, yaitu setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa dan digunakan untuk kebutuhan. Lalu apa sih manfaat dari supply chain management? Nah, manfaat dari supply chain management yang pertama ini adalah mengurangi inventory barang. Inventory merupakan bagian paling besar dari aset perusahaan yang berkisar antara 30% sampai 40%. Lalu yang kedua, menjamin kelancaran penyediaan barang. Kelancaran barang yang perlu dijamin adalah mulai dari barang asal seperti pabrik pembuat, supplier, perusahaan sendiri, wholesaler, retailer, sampai kepada konsumen akhir. Dan lalu yang ketiga, menjamin mutu. Mutu barang jadi ditentukan tidak hanya oleh proses produksinya, tetapi juga ditentukan oleh mutu bahan mentahnya dan mutu dalam kualitas pengirimannya. Lalu yang keempat, mengurangi jumlah supplier, yaitu bertujuan untuk mengurangi ketidakseragaman, biaya-biaya negosiasi, dan pelacakan atau tracking. Lalu kelima, mengembangkan supplier partnership atau strategic alliance dengan mengadakan kerjasama dengan supplier partnership dan juga mengembangkan strategic alliance dan dapat menjamin lancarnya pergerakan barang dalam supply chain management. Lalu selanjutnya ada fungsi dari manajemen SCM. Nah, yang pertama mengkonversi bahan baku menjadi produk jadi dan mengantarkannya ke pemakai akhir. Nah, fungsi pertama ini berkaitan dengan ongkos-ongkos fisik, yaitu ongkos material, ongkos penyimpanan, ongkos produksi, ongkos transportasi, dan sebagainya. Lalu yang kedua, SCM sebagai mediasi pasar, yakni memastikan bahwa apa yang disuplai oleh rantai suplai mencerminkan aspirasi pelanggan atau pemakai akhir tersebut. Fungsi kedua ini berkaitan dengan biaya-biaya survei pasar, perancangan produk, serta biaya-biaya akibat tidak terpenuhinya aspirasi konsumen oleh produk yang disediakan oleh sebuah rantai suplai. Ongkos-ongkos ini bisa berupa ongkos markdown, yakni penurunan harga produk yang tidak laku dijual dengan harga normal, atau ongkos kekurangan suplai yang dinamakan dengan stock out cost. Lalu selanjutnya ada komponen dasar supply chain management. Nah, yang pertama ada plan. Nah, atau strategi. Nah, tujuan dari proses perumusan strategi ialah agar tercapai efisiensi dan efektivitas biaya serta terjaminnya kualitas produk yang dihasilkan hingga sampai ke konsumen. 2. Source,
yaitu perusahaan harus mampu memilih supplier bahan baku yang kredibel dan sanggup untuk mendukung proses produksi yang akan dilakukan. Oleh sebab itu, manajer supply chain management harus dapat menetapkan harga, mengelola pengiriman, pembayaran bahan baku, dan menjaga serta meningkatkan hubungan bisnis terhadap supplier. Yang ketiga ada MAC. Komponen ini adalah tahap Manufacturing Manager Supply Chain Management, melakukan penyusunan jadwal aktivitas yang dibutuhkan dalam proses produksi, uji coba produk, pengemasan, dan persiapan pengiriman produk berupa barang atau jasa. Lalu yang keempat ada deliver, yaitu perusahaan memenuhi pesanan dari permintaan konsumen, mengelola jaringan gudang penyimpanan, memilih distributor untuk menyerahkan produk ke konsumen, serta mengatur sistem pembayaran. Dan yang terakhir ada return, yaitu perencana supply chain management harus mampu membuat jaringan yang fleksibel serta responsif untuk produk cacat dari konsumen dan membentuk layanan aduan konsumen yang memiliki masalah dengan produk yang dikirimkan. Lalu, adapun tujuan supply chain management yang pertama adalah mencapai biaya yang minimum dan tingkat pelayanan yang maksimum. Nah, manajemen rantai pasokan supply chain management mempertimbangkan segala fasilitas yang berpengaruh terhadap barang atau jasa yang dihasilkan dan biaya yang diperlukan dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Kedua, memenuhi kebutuhan konsumen dan menghasilkan keuntungan. Ketiga, bisa memenangkan persaingan pasar. Nah, untuk bisa memenangkan persaingan pasar ini, maka rantai pasokan harus mampu menyediakan barang atau jasa yang murah, berkualitas, tepat waktu, dan variatif. Lalu yang keempat, merencanakan dan mengkoordinasikan semua kegiatan yang terdapat dalam supply chain sehingga akan tercapai pelayanan kepada customer yang maksimal dengan biaya yang relatif rendah. Lalu yang terakhir, memaksimalkan nilai keseluruhan yang dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan dan permintaan customer, serta meminimumkan biaya secara keseluruhan. Nah, lalu slide selanjutnya ada proses bisnis pada SCM. Yang pertama ada Customer Relationship Management atau CRM. Nah, Customer Relationship Management ini yaitu mengidentifikasi pelanggan utama atau pelanggan yang kritis bagi perusahaan. Nah, aktivitas ini melibatkan tim pelayanan pelanggan atau customer service yang membuat dan melaksanakan program-program bersama, persetujuan produk dan jasa, serta menetapkan tingkat kinerja tertentu untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Lalu yang kedua ada Customer Service Management atau CSM. Nah, CSM ini adalah sumber tunggal informasi pelanggan yang mengurus persetujuan produk dan jasa. Customer Service memberitahukan pelanggan informasi mengenai tanggal pengiriman dan ketersediaan produk melalui hubungannya dengan bagian produksi dan distribusi. Nah, pelayanan setelah penjualan juga perlu. Intinya harus secara efisien membantu pelanggan mengenai aplikasi dan rekomendasi produk. Selanjutnya yang ketiga ada demand management. Harus menyeimbangkan kebutuhan pelanggan dengan kemampuan pasokan perusahaan. Menentukan apa yang akan dibeli pelanggan dan kapan. Sistem manajemen permintaan yang baik menggunakan data point of sale 02 dan data pelanggan inti. Gunanya untuk mengurangi ketidakpastian dan aliran yang efisien melalui rantai pasok. Selanjutnya yang keempat ada customer demand fulfillment. Proses penyelesaian pesanan ini secara efektif memerlukan integrasi rencana kerja antara produk, distribusi, dan transportasi. Selanjutnya yang kelima ada manufacturing flow management, yaitu manajemen rantai pasok. Produk dihasilkan berdasarkan kebutuhan pelanggan. Jadi, barang produksi harus fleksibel dengan perubahan pasar. Selanjutnya yang keenam ada procurement. Membina hubungan jangka panjang dengan sekelompok pemasok dalam arti hubungan win-win, relationship akan mengubah sistem beli tradisional. Hubungan ini adalah melibatkan pemasok sejak tahap desain produk, sehingga dapat mengurangi siklus pengembangan produk, serta meningkatkan koordinasi antara engineering, purchasing, dan supplier pada tahap akhir desain. Selanjutnya yang ketujuh ada pengembangan produk dan komersialisasi. Untuk mengurangi waktu masuk ke produk ke pangsa pasar, pelanggan dan pemasok harusnya dimasukkan ke dalam proses pengembangan produk. Bila siklus produk termasuk singkat, maka produk yang tepat harus dikembangkan dengan di-launching pada waktu singkat dan tepat, agar perusahaan kuat bersaing. Selanjutnya yang kedelapan ada return, yaitu ketersediaan return atau return to available
adalah pengukuran waktu siklus yang diperlukan untuk mencapai pengambilan aset atau return on asset pada status yang digunakan. Pengukuran ini penting bagi pelanggan yang memerlukan produk pengganti dalam waktu singkat bila terjadi produk gagal. Selain itu, perlengkapan yang digunakan untuk scrap dan wetse dari bagian produksi diukur pada waktu organisasi menerima uang cash. Selanjutnya, ada tahapan dalam SCM. Yang pertama, tahap baseline atau tahap dasar. Masing-masing fungsi bisnis seperti produksi dan pembelian melakukan aktivitas mereka secara sendiri-sendiri dan terpisah dari fungsi bisnis yang lain. Selanjutnya yang kedua ada tahap integrasi fungsional, yaitu sekurang-kurangnya ada penggabungan antara fungsi-fungsi yang melakukan aktivitas hampir sama. Selanjutnya, yang ketiga ada tahap integrasi secara internal, yaitu diperlukan penggandaan dan pelaksanaan perencanaan kerangka kerja. Dan yang terakhir, yang keempat itu ada tahap integrasi secara eksternal, yaitu integrasi supply chain yang sebenarnya diperluas dengan supplier dan pelanggan. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan SCM. Berikut kelebihan SCM. Yang pertama, meningkatkan kepuasan para pelanggan. Yang kedua, mendorong pertumbuhan pendapatan. Yang ketiga, meminimalisir biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Yang keempat, pemanfaatan aset perusahaan menjadi bisa lebih maksimal. Yang kelima, meningkatkan keuntungan dari waktu ke waktu. Yang keenam, menjadi pihak media bagi pasar. Dan yang ketujuh, seiring berjalannya waktu, perusahaan menjadi semakin besar. Selanjutnya ada kekurangan SCM, yaitu kekurangan bahan baku sebagai komponen pendukung utama produksi bisa saja terganggu jika penerapan supply chain management kurang tepat. Kondisi ini erat kaitannya dengan kemampuan supplier yang sudah dipilih terhadap kesanggupannya dalam memenuhi kebutuhan barang baku. Adapun beberapa sebabnya, yang pertama itu kapasitas pabrik yang kurang dimaksimalkan, yang kedua persediaan produk yang berlebihan, yang ketiga biaya transportasi yang tinggi, dan yang keempat permintaan produk yang tidak pasti. Selanjutnya tantangan dalam mengelola SCM. Yang pertama, kompleksitas struktur supply chain. Adanya kompleksitas yang melibatkan internal perusahaan maupun eksternal perusahaan. Internal perusahaan contohnya antara bagian marketing dengan produksi. Marketing seringkali membuat kesepakatan dengan pelanggan tanpa mengecek secara baik kemampuan produksi. Berubah jadwal produksi secara tiba-tiba karena marketing menyepakati perubahan order dengan pelanggan. Di sisi lain, bagian produksi sering resisten dengan perubahan mendadak. Dengan eksternal, misalnya antara supplier yang menginginkan pemesanan produk ke jauh-jauh hari sebelum waktu pengiriman, dan sedapat mungkin pesanan tidak berubah. Selanjutnya, supplier juga menginginkan pengiriman segera setelah produksi selesai. Kompleksitas struktur supply chain melibatkan dua hal, yaitu yang pertama melibatkan banyak pihak dengan kepentingannya yang berbeda-beda. Yang kedua, perbedaan bahasa, zona waktu, dan budaya antar perusahaan. Selanjutnya yang kedua ada ketidakpastian. Ketidakpastian menimbulkan ketidakpercayaan diri terhadap rencana yang dibuat. Sebagai akibatnya, perusahaan sering menciptakan pengaman di sepanjang supply chain. Pengaman ini berupa safety stock, safety time, atau kapasitas produksi maupun transportasi. Sumber ketidakpastiannya itu sebagai berikut. Yang pertama, ketidakpastian permintaan. Yang kedua, ketidakpastian pasokan, yaitu lead time pengiriman, harga dan kualitas bahan baku, dan lain-lain. Yang ketiga, ketidakpastian internal, yaitu kerusakan mesin, kinerja mesin yang tidak sempurna, dan ketidakpastian kualitas produksi, dan lain-lain.